bukan semata-mata turuk, bukan semata-mata meninggalkan, tetapi ada nilai ibadahnya. Berharaplah pahala di sisi Allah dengan kamu tidak makan, tidak minum, tidak jima. Mengharapkan fadilah dan pahalanya di sisi Allah. Itu makna ta'abbud. Kamu dan kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan semua itu. Makanya dalam hadis juga Allah sebutkan taraka ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dan itu ta'abbud. Banyak orang terlalaikan, dia mungkin puasa, dia jalani, tapi ta'abbudnya ini, bahwa dia beribadah, dia bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan semua itu, mengharap fadilah dan pahalanya, berharap puasanya menjadi tameng baginya dari murka Allah, dari azabnya, dari neraka. Itu yang pertama perlu kita ingat, keikhlasan dan ta'abbud kepada Allah dengan siam selama Ramadan. Yang kedua, bahwa siam ibadah agung dan mulia yang Allah SWT khususkan, dibedakan dari seluruh amalan ibadah yang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kullu amali ibni Adam lahu al-hazana bi'ashri amthaliha qala Allah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan Bani Adam semuanya untuk dia, di mana satu kebaikannya digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata, kecuali puasa, itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Berarti pengecualian puasa dari penggandaan. Dia satu-satunya ibadah yang tidak digandakan 10 kali lipat, tidak juga 700 kali lipat. Tapi berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang maha tahu berapa banyaknya. Karena Allah sangat mencintai puasa. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu hitungannya, bukan 10, bukan 700 kali lipat. Dan puasa ibadatus sabr, kesabaran. Kesabaran dalam meninggalkan makan minum, kesabaran mentaati perintah Allah berpuasa. Maka dia diperkecualikan dalam penggandaan. Riwayat lain menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu kaffarah qala Allah illa siyam. Semua amalan ibni Adam baginya sebagai kaffarah, kata Allah, kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa dari makna kaffarah. Ini semua ibadah manusia, ibadah kita, sholat, zikir, sedekah, dan yang lain-lainnya semua menjadi kaffarah di yaumul qiyamah. Seperti hadis Muflis, na'udzubillah, dia datang dengan sholatnya, pahala sedekahnya, pahala ini itunya, tapi dia pernah menzalimi fulan, menyakiti alan, menipu ini, mengribai itu. Maka diambil pahala sholatnya, pahala sedekahnya sebagai kafaroh untuk membayar dan menutupi dosa-dosa dia kepada orang lain. Itu makna kafaroh. Nah, dalam arti ini kecuali puasa, tidak Allah izinkan. Tidak Allah izinkan itu untuk kafaroh baginya. Cukup ibadah yang lain sebagai kafaroh. Puasa murni untuk Allah, tidak Allah izinkan sebagai kafaroh. Karena Allah sangat mencintai puasa ini. Hanya puasa satu-satunya ibadah yang Allah sebutkan tidak boleh dijadikan kafaroh, murni untuk Allah. Dan aku sendiri yang membalasnya, kata Allah. Maka siam dengan dua riwayat ini sangat jelas menunjukkan sangat dicintai oleh Allah. Makanya ikhlaskan dan betul-betul bertaqarrublah kepada Allah. Kita semua beribadah, menjalankan ibadah yang ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam. Siam pula ibadah yang begitu besar pahalanya dan fadilahnya. Banyak hadis menyebutkan ini.
Antara lain ketika sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, dullani ala amal adkhul bihil jannah, adhun min hadits Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau minta kepada Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya aku masuk surga, amalan yang mengantarkan aku ke jannah. Tentu amalan mulia yang karenanya seorang hamba masuk surga, dan itu harapan dan tujuan setiap manusia. Maka yang Rasul sampaikan kepadanya, alaika bis-saum la mithla lahu. Perbanyak olehmu puasa, karena tidak ada amalan seperti puasa. Enggak ada. Dari keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, tidak ada yang seperti puasa. Tidak ada yang menandinginya. La mithla lahu. Karena besarnya keutamaan dan cinta Allah juga sangat seperti tadi kepada puasa ini. Maka itu yang Rasul tunjukkan kepadanya, memasukkan kamu ke dalam jannah. Di hadis juga menunjukkan keutamaan puasa. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Yang puasa sehari saja fi sabilillah, sehari, Allah jauhkan dirinya dari neraka dengan puasa itu sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa jauh apa? Di lafaz lain, ba'adallahu bainahu wa bainan nar kama ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Dengan puasa sehari Allah jadikan antara dia dengan neraka, Allah jadikan antara dia dengan neraka parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi, dijauhkan dari neraka. Itu sehari dia puasa. Betul-betul dia seperti yang Rasul katakan, wasiyamu junnah. Puasa itu betul-betul tameng. Tameng melindungi kita dari azab Allah, dari neraka. Yang sehari saja sudah seperti itu. Parit seperti langit dan bumi, 70 tahun perjalanan. Kif kalau lebih dari itu. Puasa juga ibadah yang kelak di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat bagi orangnya yang menjalaninya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, wal saumu wal Qur'an yusyafa'an. Puasa dan Quran keduanya dijadikan syafaat bagi orangnya. Yaqulus siyam, di mana puasa datang menghadap Allah. Yaumul qiyamah butuh-butuhnya orang pahala, ampunan Allah, diselamatkan dari neraka, masuk jannah. Maka puasa ini datang menghadap Allah mengatakan, ya Rabbi, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am ta'amahu wa syahwatahu bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan minumnya atau syahwatnya di siang hari, maka jadikan aku syafaat untuknya. Quran pun datang menghadap Allah di yaumul qiyamah mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam harinya karena baca Quran, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayusyafa'an. Kata Rasul, maka keduanya diizinkan oleh Allah menjadi syafaat bagi orangnya. Menunjukkan pula di sisi lain, ibadah kita, ibadah manusia tidak akan lepas dari orangnya. Ikatan antara seorang hamba dengan ibadahnya kuat, erat, tidak terpisahkan antara amil dan amalnya. Demikian di akhirat, amalan itu datang menghadap Allah, membela orangnya di hadapan Allah untuk menjadi syafaat baginya, melindungi dia. Di kubur juga demikian, di riwayat disebutkan masing-masing ibadah melindungi orangnya dari arah kepalanya, kakinya, samping kanan, kirinya, dilindungi oleh ibadahnya. Sehingga kalau azab di kubur hendak menghampiri dia dari arah kepalanya, dari arah kakinya, masing-masing membela. Salat akan mengatakan, laisa laka min huna sabil. Enggak ada jalan bagimu dari arah sini, dia dilindungi. Enggak bisa azab datang kepada dari kepala, dilindungi oleh salatnya. Begitu pula nanti dari puasanya, arah kakinya, arah kanan, kirinya,
sedekahnya, masing-masing ibadahnya menghadang azab itu. Gak bisa kamu masuk dari arah sini. Dilindungi oleh ibadahnya, menunjukkan eratnya hubungan ibadah itu dengan pelakunya. Terus bersama dia, melindungi dia di kuburnya, di barzakhnya, dan di yaumul qiyamah. Nas'alullah min fadlih. Siyam Ramadan, bulan mulia, perbanyak oleh kita amalan ibadah, amal saleh, apapun itu yang bisa kita lakukan, beribadat, beramal saleh kepada Allah. Terutama dua, semua amal saleh, sholat dan yang lain, zikir, tapi terutama dua, yaitu sedekah dan tilawatul Quran. Sedekah karena keduanya, puasa dan sedekah, punya keutamaan yang mirip, menghapuskan dosa. Wassadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Maka jika dijamak, ya kamu puasa, ya kamu sedekah, maka lebih diharapkan keduanya menghapus banyak dosa yang ada pada diri kita. Dan ma'ruf hadits Abu Bakar, masih dalam ingatan kita, ketika Rasulullah tanya di hari itu, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa hari ini yang puasa, kata Abu Bakar, dan hanya beliau yang menjawab, aku ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yawm tasaddaqa bisadaqah, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah, kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yawm tabi'a janazah atau ittaba'a janazah, siapa yang di antara kalian hari ini mengurus jenazah, menyolatinya hingga menguburkannya, kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man asbaha minkum yawm ada maridhan, siapa hari ini di antara kalian menjenguk orang yang sakit, kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Sampai di akhir Rasul katakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah, terkumpul ini semua pada seorang, surga baginya, dia akan masuk padanya. Wa taufik biyadillah, kalau Allah beri kemudahan di satu hari bisa dilakukan semua itu, ya puasa, dia bersedekah, dia jenguk orang yang sakit kalau ada saudaranya sakit, dan di hari itu pula misal ada jenazah dia solati, dia ikut kubur, jannah dijanjikan baginya. Asyahid termasuk di dalamnya sedekah dan puasa. Dan ma'ruf pula memberi makan termasuk sedekah, bentuk makanan, at'ama miskinan au dhahajah, memberi makan orang yang miskin atau yang membutuhkannya, termasuk bentuk sedekah. Ma'ruf keutamaan itu di dalam hadis. Selain daripada itu, ulama sebutkan orang ketika puasa, ma'ruf tubuhnya lemas, kekuatannya kurang, tidak leluasa untuk bekerja, maka kamu bantu yang punya rizki, yang punya ini, membantu dengan hartanya, bersedekah, membantu atau memberi makan, iftar shaimin dan semisalnya, tercukupi kebutuhan saudaranya di hari itu, dan itu fadilah besar. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, dan Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya, dan dia membantu saudaranya. Makanya kata Imam Syafi'i, aku senangi bersedekah selama Ramadan karena itu membantu shaimin. Tadi karena enggak semuanya bisa mampu bekerja. Sedekah. Di riwayat Aisyah disebutkan setiap pahala atau setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang kamu beri makan, selama makanan itu ada pada tubuhnya, kekuatan itu dari makanan yang kamu beri, ngalir pahalanya terus padamu. Ini kamu beri dia iftar shaimin, misalnya kamu kasih makan, kamu kasih minum, dengan itu dia kuat karena makanan yang kamu beri, minuman yang kamu beri. Setelah itu makan, mungkin setelah maghrib dia misalnya sholat sunnah, baca Quran, kuat dia karena ada makanan masuk tubuhnya. Dia baca Quran punya pahala, pahalanya ngalir ke kamu. Dia sholat sunnah, pahalanya ngalir ke kamu.
Dia mungkin setelah itu misalnya berjalan ke sana kemari, silaturahmi atau bakti orang tuanya, pahalanya ngalir ke kamu. Apapun ibadah yang dia lakukan, ngalir ke kamu pahalanya. Karena dia lakukan semua itu dengan tenaga, dan tenaganya dari asupan makanan yang kamu beri. Itu fadilahnya sedekah dalam bentuk makanan yang kamu berikan padanya. Asyahid, selama Ramadan sangat dianjurkan sedekah dalam bentuk apapun, makanan atau selama Ramadan sangat dianjurkan sedekah dalam bentuk apapun, makanan atau harta dan semisalnya. Dan riwayat Ibnu Abbas, beliau sebutkan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan kana ajwad minar rihil mursalah. Rasul itu orang paling derma, paling jud, dan paling dermanya Rasul kalau Ramadan. Beliau seperti angin yang bertiup. Ditafsirkan seperti angin bertiup itu masu ila syai'an illa a'tah. Kalau sudah Ramadan tidak pernah dimintai apapun kecuali beliau beri pasti. Angin kalau bertiup kan nggak ada remnya. Angin bertiup aja, wush, nggak ada yang ditahan, semuanya dilepas oleh angin itu. Yang dimaksud itu, beliau sangat derma kalau sudah memasuki Ramadan, sangat karim, sangat jud sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memberi apapun yang diminta, beliau memberi kepada orang. Karena tadi, sedekah dan memberi fadilahnya besar di bulan Ramadan, sangat dianjurkan. Yang kedua, tilawatul Quran. Banyak-banyaklah membaca Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran. Dan Jibril alaihi salam mudarasah Quran dengan Rasul setiap tahun sekali. Tapi kalau sudah Ramadan 2 kali beliau khatam mudarasah Quran dengan Rasul SAW. Karena memang dicintai dan dianjurkan sangat qiraatul Quran selama Ramadan. Dan tadi hadis Quran datang menghadap Allah, meminta untuk dirinya dijadikan syafaat bagi orang yang membacanya, dibaca di malam hari, menunjukkan keutamaan membaca Quran di bulan Ramadan. Salaf rahimahumullah masing-masing diriwayatkan banyak dari mereka bagaimana mereka khatamkan Quran. Ada yang khatam dalam 3 hari, seminggu, 10 hari, lebih dari itu. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatamkan Quran dalam Ramadan 60 kali khatam. Paling tidaknya berarti sehari 2 kali khatam. Mungkin ada yang mengatakan enggak faqih orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Naam, itu secara umum, tapi ulama sebutkan Ramadan pengecualian. Pengecualian karena tadi disenangi bacaan Quran, diperbanyak sangat di situ, dan salaf dari banyak sahabat tabi'in tadi khatam ada yang 3 hari, ada yang kurang dari itu. Dan itu di luar sholat. Itu bacaan mereka Quran di luar sholatnya. Sholatnya beda lagi, panjangnya dan banyaknya yang mereka baca dalam sholat. Ini secara umum. Nah, walhasil Malik ibnu Anas juga disebutkan karena idza dakhala Ramadan aqbala 'alal Quran. Kalau sudah masuk Ramadan beliau khusyuk, iqbal. Ya, Quran itu kesibukannya. Bahkan disebutkan dari beberapa a'imah meninggalkan durus, meninggalkan majelis ilmunya, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dia berbanyak bacaan Quran selama Ramadan. Ala kulli hal, itu yang kedua tentang tilawatul Quran. Tidak lupa dan termasuk yang sangat penting adalah doa. Perbanyak doa agar Allah angkat wabah, agar Allah angkat musibah. Minta kebaikan dunia akhirat kepada Allah, agar Allah lindungi kita dari segala kejelekan dunia maupun akhirat. Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku ini dekat kepada mereka, kata Allah. Maka hendaklah mereka berdoa memohon kepadaku, pasti akan aku jawab, aku kabulkan doa mereka.
Doa ini silah bagi seorang mukmin, senjata baginya. Dan keutamaan puasa pula adalah doa dikabulkan. Makanya lafadz yang lebih tepat yang dibenarkan oleh muhadditsin adalah ad-du'a lis-shaim hina yasum. Puasa atau doa dia saat berpuasa. Antara lafadz hina dengan hatta, di lafadz yang dikuatkan adalah hatta yuftir, bukan hina yuftir. Kalau lafadz hina yuftir, saat dia berbuka, dan kebanyakan orang memahami demikian, doa yang dikabulkan saat dia berbuka saja. Sehingga dia banyak doa, ilabas dia banyak doa, tapi justru waktu begitu panjang tersia-siakan kalau dia nggak banyak doa. Dari semenjak terbitnya fajar dia mulai puasa sampai dia berbuka, dan itu yang benar, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Artinya mulai dia puasa fajar sampai dia berbuka, sepanjang waktu itu doa dia dikabulkan. Dan dia sedang menjalankan puasa, menjalankan ibadah yang sangat dicintai Allah dan rukun dalam Islamnya. Hatta yuftir, semua itu waktu untuk berdoa, perbanyak. Dan ma'ruf apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man qara'al bab yushiku an yuftah. Barang siapa yang mengetok pintu, hampir-hampir sebentar lagi akan dibuka. Artinya layaknya kalau kamu mau masuk ke rumah orang, kalau pintu itu terus kamu ketok, dok 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 dok, terus kamu ketok, nggak akan lama waktunya tuan rumah akan datang membuka pintu itu dan kamu bisa masuk. Artinya kalau kamu banyak doa dan terus doa, terus memohon, terus meminta kepada Allah, dekat pengabulan doa itu. Sebentar lagi akan dikabulkan, diterima oleh Allah doamu. Teruslah berdoa, ilhah, terus memohon dan meminta kepada Allah, perbanyak doa, terutama saat siam, saat Ramadan, banyak-banyaklah berdoa. Syahid di bulan ini, dan mungkin Allahu a'lam tergantung isbat dari pemerintah kita malam nanti, mungkin esok atau mungkin lusanya kalau tidak terlihat hilal. Yang jelas persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan, perbanyak ibadah, terutama tadi yang telah kita sebutkan, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak tilawatul Quran. Karena mungkin masing-masing kita terlumuri oleh dosa dan maksiat, sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh tangan, mata, pendengaran kita semua, hati. Maka musim yang mulia ini manfaatkan sebesar-besarnya untuk memperbanyak pundi-pundi pahala kita, fadilah yang menanti dari siam ini. Allah berikan, Allah bukakan kepada kita bulan yang mulia ini, kembali kita bisa memasukinya, dan itu fadilah besar. Yang salaf berdoa, memohon kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, yang mereka minta kepada Allah, kata Ibnu Rajab, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, izinkan kami untuk bisa menepati Ramadan. Kemudian selama Ramadan mereka gunakan dengan sungguh-sungguh ibadah, sibukkan diri dengan taat, amal soleh dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya lagi setelah Ramadan, mereka terus berdoa dan mohon kepada Allah untuk diterima segala amal ibadahnya selama Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, terima di sisimu, kabulkan segala amal ibadah kami selama Ramadan. Demikian mereka. Itu sifat dan yang mereka lakukan pendahulu-pendahulu kita dari para sahabat dan tabi'in dan a'immah setelah mereka rahimahumullahu ta'ala. Mungkin ini yang singkat dan ringkas. Tentunya tidak lupa, kalau itu dalam kebaikan dan amal saleh, kejelekan pun jauhi. Segala tindak perbuatan yang tidak baik
baik dengan mata, pendengaran, tangan, kaki, jaga. Karena di dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, Allah enggak butuh kalaupun dia tinggalkan makan minumnya. Karena puasa seperti kita tahu meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya halal kan, mubah. Makan, minum, hubungan istri. Semula itu mubah, halal. Itu aja dia tinggalkan karena Allah. Maka sangat enggak ma'gul, sangat enggak masuk akal, enggak logis, justru yang haram dia lakukan saat puasa. Ghiba, namimah, dusta, ini kejahilan. Dari semula itu haram. Bagaimana mungkin kau lakukan saat puasa? Makanya kata Jabir menasehatkan radhiyallahu an, "Idza kana yaumu shaumika falyasum sam'uka wa basaruka 'anil haram." Di hari kamu puasa, puasakan pula penglihatanmu, pendengaranmu dari yang haram. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa'a. Kata Jabir, jangan kamu jadikan sama hari di mana kamu enggak puasa dengan hari kamu puasa. Hari puasa mungkin kamu masih ini itu, ya ini ada yang lepas murnya dalam muamalah dia, dalam ibadahnya, kendor. Jangan kamu samakan saat puasa seperti itu. Istimewakan, bedakan. Ini hanya sekali setahun dan waktunya pun tidak panjang, hanya 30 hari. Dan di situ ada malam, satu malam di 10 malam terakhir yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Istimewakan. Bersabarlah, kuat-kuatkan diri kita, mengistimewakan hari-hari ini, memuliakannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala yang haram dan maksiat. Waffaqakumullah wa iyyana lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.